Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Di video kali ini saya mau ucapkan kepada teman-teman yang merayakan Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang ada di YouTube saya, dan tetap sehat dan juga tetap safety di jalan. Di video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Informasi kali ini mengenai pertanyaan teman-teman, kenapa orderan otomatis itu susah masuk atau jarang masuk ke kita. Ada beberapa poin yang akan saya bahas buat teman-teman semua. Tetap simak video ini sampai selesai. Teman-teman yang belum selesai, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Oke teman-teman, kita masuk ke yang pertama. Apa sih yang menyebabkan akun kita itu susah masuk untuk orderan otomatis, dan juga kenapa bisa orderan-orderan otomatis itu jarang masuk ke kita. Yang pertama ialah mengenai jam-jam atau jam-jam kita jalan. Nah, dimana jam-jam kita jalan ini sangat berpengaruh ketika kita mau dapatkan orderan otomatis. Nah, di sini teman-teman yang ingin dapatkan orderan otomatis dengan banyak ataupun dengan mudah, sebenarnya teman-teman itu ambil poin di parameter-parameter positif yang ada di sini, dimana di bagian ketiga itu diselesaikan pada jam sibuk atau jam 6 sampai jam 9, jam 4 sampai jam 7 malam. Ini adalah jam-jam sibuk yang mana kita dianjurkan untuk jalan pagi sampai sore, apalagi di jam-jam sibuk, sehingga ketika ada orderan otomatis masuk di jam-jam sibuk, sistem akan membaca bahwa orderan tersebut ya, atau orderan otomatis yang baik itu akan masuk lagi ke kita. Beda dengan kita yang jalan di waktu-waktu siang atau di waktu malam yang tidak ada jam sibuknya, tetap dapatkan orderannya, tapi itu bisa begitu susah atau bisa begitu jarang masuk ke kita. Nah, saran saya kepada teman-teman yang ingin dapatkan orderan otomatis yang banyak, teman-teman tinggal jalankan orderan di waktu pagi, tunggu orderan otomatis masuk, jangan dulu meminta orderan di jam 6 sampai jam 9, pastikan orderan otomatis masuk dan langsung diminta, dan juga teman-teman jalankan orderan tersebut. Terus yang kedua teman-teman, terus yang kedua ialah posisi dari teman-teman, posisi driver atau posisi kita. Posisi kita dengan orderan otomatis itu biasanya berpengaruh ketika orderan otomatis itu masuk ke driver-driver yang lainnya. Kenapa teman-teman sampai berpikiran kenapa orderan tersebut yang udah ada di tab layar? Contoh, kita kalau ambil orderan bike seperti ini kan bike biasanya ada muncul di tab layar sini, kita ambil. Ketika kita lihat, kita minta, itu tidak dikasih ke kita. Kenapa? Karena orderan tersebut akan dilelang ke driver-driver yang berada dekat dari orderan tersebut. Bisa saja itu terlempar ke driver lain, bisa saja terlempar ke driver-driver yang terdekat dari situ gitu. Maksudnya gini, ketika kita mau dapatkan orderan otomatis, pastinya orderan otomatis itu nanti yang akan kita dapatkan adalah orderan yang terdekat dari kita. Gitu. Orderan yang terdekat dari kita lah yang akan kita dapatkan dari orderan otomatis tersebut. Tetapi kebanyakan di luar sana dari teman-teman yang mengira kenapa banyak atau tidak ada orderan otomatis yang masuk ke saya, itu bisa saja teman-teman berada pada titik di mana teman-teman jauh dari orderan tersebut. Nah, nanti di poin berikutnya saya akan jelaskan kenapa bisa jarak ataupun posisi kita dengan orderan tersebut itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus ambil posisi-posisi yang sesuai dengan orderan yang banyak otomatis. Seperti kita kalau berada di sekolah atau berada di kantor, kita harus ambil titik di mana titiknya paling terdekat dari situ, karena dengan begitu teman-teman bisa memberi peluang untuk orderan otomatis baik itu akan masuk ke teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman, nah yang ketiga ini ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya, yaitu keberadaan prioritas. Teman-teman yang belum prioritas pasti akan susah mendapatkan orderan otomatis, karena orderan akan terlempar ke dia yang berada di situ dengan status prioritas. Nah, teman-teman yang belum dapatkan status prioritas pasti akan mengalah terlebih dahulu dengan orderan tersebut, dan orderan tersebut akan terlempar ke driver-driver yang berada dekat dari situ, dan juga dia adalah driver prioritas gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum prioritas atau masih bekerja, saran saya teman-teman juga bisa mangkal di tempat-tempat terdekat dari
orderan otomatis yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sekolah, di kantor, teman-teman juga bisa dapatkan peluang lebih di bawah yang prioritas, tetapi teman-teman juga bisa akan dapatkan orderan tersebut. Jadi keberadaan prioritas ini bisa sangat penting nantinya ketika kita dapatkan orderan otomatis. Teman-teman yang belum prioritas, jangan putus asa, jangan putus semangat. Teman-teman kumpulkan uang dan cari sebanyak-banyaknya orderan, dan teman-teman nanti akan rubah ke prioritas. Nanti teman-teman akan rasakan bagaimana juga nanti ketika teman-teman menjadi prioritas. Terus yang selanjutnya, yang keempat. Nah, yang keempat adalah mengenai kita sering menolak orderan otomatis gitu. Jadi teman-teman yang berharap ingin mendapatkan banyak orderan otomatis, jangan sampai teman-teman menolak orderan otomatis yang masuk. Itu akan berpengaruh ke orderan otomatis yang akan masuk berikutnya. Ketika teman-teman dapatkan orderan otomatis yang itu akan masuk di proses di bagian bawah, teman-teman tidak langsung menerima orderan tersebut dan orderan tersebut terbatalkan dengan sendirinya, atau teman-teman sengaja untuk membatalkan orderan tersebut, nantinya akan berpengaruh ke orderan baik ataupun orderan otomatis berikutnya yang akan masuk ke teman-teman. Ini yang pernah saya alami, ini juga yang jadi pengalaman saya. Mungkin teman-teman di luar sana juga yang sudah tahu mengenai hal ini juga pasti sudah tahu pengaruh dari kita membatalkan ataupun menolak orderan otomatis yang masuk ke kita, merusak rating dan juga merusak orderan otomatis yang akan masuk ke kita, itu tidak akan masuk ke kita. Berat bukan? Iya, sangat berat. Jadi saran saya buat teman-teman di luar sana, buat driver-driver pemula, ketika ada orderan otomatis yang memang teman-teman rasa itu tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, jangan dibatalkan dan juga jangan menolaknya. Tetapi teman-teman ambil aja, tinggal komunikasi aja dengan customernya, suruh dia untuk membatalkan orderannya, dan teman-teman suruh lagi beliau untuk order kembali supaya rating dan juga performa teman-teman itu tidak berpengaruh gitu. Jadi saran saya seperti itu, dan paling bagus ya teman-teman ambil aja orderan tersebut, karena juga itu bisa menguntungkan buat teman-teman, tidak ada ruginya untuk mengambil orderan tersebut. Dan juga teman-teman bagian autonya jangan lupa teman-teman aktif hidupkan kalau teman-teman ingin istirahat ataupun ingin jalan gitu. Selanjutnya yang kelima ialah, yang kelima itu bisa sangat berpengaruh ketika kita tidak mendapatkan orderan otomatis atau jarang sekali mendapatkan orderan otomatis, yaitu sering kita membatalkan orderan. Itu orderan apapun itu, delivery, food and shop, bike, terus juga food and goods yang udah kita dapatkan ketika kita minta orderan ini, kita minta terus kita dapatkan, dan di akhir ataupun ketika udah masuk di proses teman-teman membatalkan orderan tersebut, itu bisa sangat berpengaruh ke orderan otomatis yang akan masuk ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman ambil orderan delivery atau food and shop, jangan sampai teman-teman membatalkan orderan tersebut gitu. Teman-teman akan delay beberapa menit untuk mendapatkan orderan berikutnya. Bukan cuma orderan baik yang teman-teman tidak dapatkan, tetapi orderan delivery dan juga orderan food and shop itu akan delay beberapa menit masuk ke teman-teman lagi. Jadi jangan sampai teman-teman membatalkan orderan, karena itu akan berpengaruh dari orderan otomatis yang akan masuk ke teman-teman. Gitu. Selanjutnya yang keenam ialah mengenai auto atau filter yang ada di sini. Nah, untuk filter itu sendiri teman-teman kalau mau ambil bike yang otomatis, teman-teman tinggal centang aja, teman-teman langsung simpan. Terus juga kalau teman-teman ingin autonya masuk, teman-teman jangan lupa ini di warna hijau kan, atau diganti berubah menjadi warna hijau. Kalau merah begini dia tidak akan masuk otomatis gitu. Jadi teman-teman harus aktifkan autonya menjadi warna hijau. Kalau teman-teman yang belum tahu, fungsi auto adalah orderan otomatis akan masuk secara auto, yang masuk tidak kita perlu minta lagi. Begitupun dengan filter yang ada di sini, itu nantinya orderan-orderan yang akan muncul di tab layar. Ketika kita tidak aktifkan filter baiknya, nanti dia orderan otomatis baik tidak akan masuk ke kita gitu teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh ialah, yang ketujuh ini bisa sangat besar kemungkinan terjadi di luar sana, apalagi daerah-daerah yang besar ataupun di daerah-daerah yang bisa dibilang banyak sekali drivernya. Jadi jumlah driver juga sangat berpengaruh dari orderan otomatis yang akan masuk ke akun kita gitu. Jadi setiap daerah pasti punya banyak driver, dan driver-driver yang bisa jadi juga akan mendapatkan orderan otomatis, yang menunggu juga orderan otomatis itu bisa terlempar ke sana kemari orderannya. Jadi kita yang bisa saja tidak gacor di awal ataupun tidak konsisten di awal ataupun tidak jalan pagi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu akan mendapatkan orderan-orderan yang belakangan
ataupun orderan-orderan sisa, tetapi jangan sampai teman-teman merasa kecil hati, karena ketika teman-teman udah menjadi prioritas, dan saran-saran saya sebelumnya ketika teman-teman ambil untuk mendekat ke tempat yang banyak orderan baik ataupun orderan otomatis, teman-teman ke sekolah, ke kantor, ataupun kemanapun ada kegiatan yang itu berkemungkinan besar orderan otomatis yang akan masuk ke teman-teman. Jadi jumlah driver ini, apalagi driver yang banyak, itu pastinya akan berpengaruh ke orderan otomatis yang akan masuk ke kita. Jadi memang ketika di daerah-daerah membuka selalu drivernya, pasti jumlah driver akan selalu bertambah, dan prioritas baru bisa saja diberikan terlebih dahulu orderannya, dan driver-driver yang sebelumnya sudah dapat orderan ataupun sudah daftar prioritas lebih awal, beliau atau driver lain lagi menunggu untuk orderan masuk ke akunnya gitu. Jadi jumlah driver sangat berpengaruh dari orderan otomatis yang akan masuk ke kita. Terus selanjutnya teman-teman, yang ke-8 ialah dan yang terakhir adalah jumlah customer gitu. Ketika teman-teman mengeluh di daerah teman-teman tidak ada orderan baik ataupun orderan otomatis yang masuk, itu bisa saja CS-nya itu tidak memesan aplikasi, dan juga ada hari-hari yang tertentu di mana CS itu banyak mengorder aplikasi Maxim, ada juga tidak. Contoh di hari Sabtu Minggu kita akhir pekan banyak di CS-CS yang tidak memesan otomatis atau pesan baik di aplikasi Maxim. Jadi jangan mengeluh di hari situ, karena hari-hari yang sibuk itu, di mana hari Senin sampai hari Jumat itu hari sibuk yang teman-teman bisa jalan untuk memaksimalkan teman-teman bisa mendapatkan orderan otomatis yang masuk ke teman-teman itu. Jadi jumlah CS juga bisa berpengaruh buat kita yang tidak mendapatkan orderan otomatis. Jadi teman-teman yang merasa jalan di hari Sabtu atau hari Minggu, memang banyak orderan otomatis yang kurang, yang tidak akan masuk ke kita. Tetapi kalau di hari Senin sampai hari Jumat itu bisa banyak, karena banyak anak sekolah dan juga orang-orang kantor yang pulang kantor ataupun pergi kantor, begitupun juga anak sekolah gitu. Nah itu teman-teman untuk 8 poin kenapa orderan otomatis itu tidak masuk ataupun jarang masuk ke kita. Ini sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman yang merasa ada tambahan dan juga ada kekurangan yang saya sampaikan, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Jadi kalau ada kekurangan pun mohon dimaafkan. Jadi apapun yang saya sampaikan ini sesuai pengalaman saya, dan juga ini saya berikan untuk teman-teman pemula yang ada di luar sana. Kalau memang orderan otomatis itu kita bicara kemungkinan dan kita juga bicara keberuntungan, tetapi ada hal-hal akibat dan sebab yang itu bisa terjadi ke akun kita. Apalagi kalau bicara soal rating juga, bicara soal posisi juga tadi, bicara soal ada aplikasi mood dan seterusnya, itu juga bisa sangat berpengaruh ke orderan otomatis yang masuk ke kita. Tapi 8 poin tadi yang sebagian besar itu bisa berpengaruh ke akun kita yang menerima orderan otomatis. Tetap semangat teman-teman, orderan otomatis akan tetap terus masuk kalau teman-teman ikuti saran yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga bagi teman-teman yang mau nonton live beat, teman-teman tinggal nonton aja di video-video saya di bawah. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.